Malam itu, angin menggoyangkan daun-daun di luar jendela, menciptakan bayangan gelap yang menyelinap masuk ke kamar hotel kami. Aku terbangun oleh suara ponsel yang bergetar, entah dari mana. Suamiku, yang sudah tidur di sampingku, terjaga dan meraih ponselnya tanpa sepatah kata pun. Ada ketegangan di wajahnya, sesuatu yang asing, seperti dia sedang menahan sesuatu. Tiba-tiba, suaranya terdengar lebih dingin dari biasanya saat dia menjawab panggilan tersebut. "Iya, saya siap," katanya, matanya penuh kegelisahan. Seketika, dia menoleh padaku, lalu menyebutkan kata-kata yang memicu ketakutan dalam diriku. "Lari cepat. Mereka datang." Detak jantungku terasa seperti ketukan palu yang tak berhenti. Di matanya, aku melihat sesuatu yang lebih buruk dari sekadar ketakutan, pengkhianatan. "Pernahkah kamu merasakan firasat seburuk ini?" Lisa berdiri di samping jendela besar di kamar hotel yang gelap, menatap hamparan laut yang tampak tenang, meski hatinya jauh dari kata damai. Suara angin yang lembut menghempas daun-daun pohon luar, mengusik keheningan malam, tetapi sesuatu di dalam dirinya terasa tidak benar. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, sebuah ketegangan yang melayang di udara, lebih tebal dari udara malam itu sendiri. Di balik pintu, Rudy sedang duduk di kursi dengan ponsel di tangan, wajahnya terlihat cemas, matanya sesekali menatap layar dengan penuh perhatian. Lisa menghela napas perlahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Tetapi, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang menjalar dalam diam. Rudy menoleh ke arahnya, tersenyum dengan sedikit ketegangan di wajahnya. "Semua baik-baik saja," katanya pelan, hampir seperti mengingatkan dirinya sendiri lebih dari berbicara kepada Lisa. Tapi Lisa merasa ada yang salah. Ia mengalihkan pandangannya ke arah jendela lagi, menatap gelapnya malam yang tak terputus. Ketika dia mendengar suara Rudy mengangkat telepon dan melangkah keluar balkon, hati Lisa berdebar semakin cepat. Ia tahu, ini bukan telepon biasa. Suara Rudy, yang tadi begitu tenang, sekarang terdengar dingin, seperti seseorang yang sedang berusaha menahan sesuatu yang sangat besar. Lisa berusaha mengabaikan rasa cemas yang menguasai dirinya, tetapi perasaan itu kian meresap, seperti kabut yang datang perlahan, menyelimuti sekitarnya. Ia memutuskan untuk tidur, berharap keesokan harinya akan membawa ketenangan. Tapi malam itu terasa panjang. Setiap suara di luar kamar terasa mengganggu, setiap langkah Rudy di luar kamar menambah ketidaknyamanan dalam dirinya. Ada sesuatu yang membuatnya terjaga, sesak, seolah seluruh dunia mengintai dari balik pintu. Tengah malam, Lisa terbangun. Dia mendengar langkah kaki di luar, kali ini lebih berat, lebih cepat. Rudy kembali, kali ini dengan wajah yang lebih suram. Dia tidak berkata apa-apa. Hanya berjalan menuju meja kecil di dekat tempat tidur, dan mulai memeriksa ponselnya lagi. Lisa memerhatikannya, berusaha menenangkan dirinya sendiri, tetapi ketegangan itu semakin jelas. Ketika Rudy pergi lagi ke balkon, kali ini ia membawa sesuatu yang terlihat seperti amplop. Sesaat setelah ia selesai berbicara di telepon, dia kembali dan meletakkan amplop itu di meja. "Ini untuk kita," katanya, suaranya terkesan lebih berat daripada sebelumnya. "Untuk keamanan kita," tambahnya dengan nada yang tidak jelas. Lisa merasa sesuatu yang aneh dalam pernyataannya, tetapi yang lebih mencengkeram adalah matanya, sebuah tatapan kosong, seolah ada sesuatu yang hilang di baliknya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, hanya tatapan itu yang semakin menumbuhkan kekhawatiran dalam dirinya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Rudy?" Lisa bertanya dalam hati, namun kata-kata itu tak sampai keluar. Keesokan paginya, Rudy terbangun lebih dulu, wajahnya tampak seperti seseorang yang baru saja dikejutkan dari mimpi buruk. Lisa memandangnya, dan untuk pertama kalinya, ada ketakutan yang lebih nyata dalam diri suaminya. "Kita harus pergi," katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. "Mereka sudah tahu kita ada di sini." Rudy lalu menyerahkan amplop itu kepada Lisa dengan gerakan yang cepat, seolah takut ada yang melihat. $20.000, katanya singkat, "untuk keamanannya." Lisa menatap amplop itu, mulutnya kering. "Mereka siapa?" tanyanya, dengan suara yang hampir tersembunyi. Rudy hanya menunduk, wajahnya tegang, dan dengan napas berat,
Ia berkata dengan suara yang lebih rendah, "Mereka sedang mengincar kita, Lisa. Lari cepat." Suasana itu terasa begitu berat, seolah beban kata-kata itu mengalir melalui setiap sudut ruangan. Lisa merasa tubuhnya kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Kata-kata Rudy tidak menjelaskan segalanya, malah semakin menambah keraguan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dia sembunyikan? Dan yang paling mengerikan, apakah dia bisa mempercayai pria yang baru saja menjadi suaminya? Suasana kamar itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Terdengar detak jantung Lisa yang begitu keras di telinganya, mengalahkan suara apapun di sekitar. Tak ada jawaban, hanya bisu yang menambah kerisauan dalam dirinya. Waktu terasa berhenti, membekukan semua gerakan, semua suara. Rudy menoleh sekali lagi, memberi tatapan yang sama seperti tadi malam, tatapan yang kosong dan penuh ketakutan. Tak ada lagi kata-kata yang bisa menenangkan Lisa. "Mereka datang, Lisa. Kita harus pergi sekarang." Dan malam itu, Lisa tahu sesuatu yang sangat gelap sedang menanti mereka. Pagi itu, Lisa duduk di balkon kamar hotel, menatap laut yang tampak tenang, namun hatinya tak pernah merasa begitu gelisah. Angin sejuk yang datang dari arah laut hanya memperburuk rasa cemas yang menyelusup perlahan dalam dirinya. Rudy berada di dalam kamar, berbicara dengan suara rendah di teleponnya, dan Lisa merasa ketegangan itu semakin terasa. Dia mendengarnya, tapi kata-katanya tak bisa dipahami. Suara bisikan itu tak jelas, seperti mencoba menyembunyikan sesuatu yang lebih besar. Tiba-tiba, langkah kaki Rudy terdengar di ambang pintu balkon, dan Lisa cepat-cepat memalingkan wajah. "Kamu kenapa?" kata Rudy, melihat ekspresi gelisah di wajah Lisa. Lisa menelan ludah, tidak tahu apa yang harus dijawab. "Hanya sedikit lelah," katanya, mencoba terdengar tenang. Tapi setiap detik yang berlalu terasa semakin berat. Ketika Rudy kembali masuk ke kamar, Lisa memutuskan untuk mencari sesuatu yang mungkin menjelaskan perasaan aneh yang melanda dirinya. Sambil merapikan beberapa barang di meja, matanya tertumbuk pada sebuah struk belanja yang tergeletak di samping ponsel Rudy. Struk itu menunjukkan angka yang cukup besar, dan yang lebih mencurigakan lagi, tercatat bahwa pembayaran dilakukan dengan uang tunai. Lisa tak bisa menahan diri untuk melihat lebih dekat. "Rudy, ini apa?" gumamnya. Tetapi Rudy sudah kembali dari kamar mandi dan mengangkat struk itu dengan cepat, membuangnya ke dalam laci. "Bisnis," jawabnya datar, menyeka wajahnya dengan handuk. "Tidak usah dipikirkan." Tapi Lisa merasakan ada yang tidak beres. Bisnis apa yang membutuhkan uang tunai sebanyak itu? Rudy selalu tampak sangat teratur dan berhati-hati soal keuangan. Sesuatu tentang struk itu mengganggunya, seperti potongan puzzle yang tak cocok. Di bawah permukaan ketenangannya, Lisa merasakan kegelisahan yang lebih besar, dan semakin dia berusaha melupakan, semakin ia merasakan bahwa ada yang tersembunyi dari dirinya. Beberapa jam kemudian, saat Lisa sedang duduk di tepi ranjang, mendengar percakapan Rudy yang kembali terdengar aneh. Meski kali ini dia berbicara dengan suara yang lebih cepat, tegang. Lisa berjalan perlahan ke arah pintu, berusaha mendekati untuk mendengarkan percakapan yang berlangsung di luar kamar. Suara Rudy terdengar lebih keras. "Apa maksudmu? Waktu sudah habis." "Aku sudah bilang, aku sedang berusaha." Rudy berbisik tajam. Lalu suara lain terdengar, sebuah suara pria yang menambahkan dengan tegas, "Kamu harus keluar sebelum mereka datang, kalau tidak kamu akan lebih banyak kehilangan, dan kita tidak bisa menunda lagi." Lisa menahan napas, tubuhnya membeku di tempat. Ponselnya ada di tangan, dan dia merasa seolah dunia tiba-tiba bergerak terlalu cepat, meninggalkan dirinya tanpa pegangan. Siapa orang itu? Apa yang dimaksud dengan mereka? Seperti ada bayangan gelap yang mencengkeramnya dari kejauhan. Rudy membuka pintu balkon dan berbicara lebih jauh, berusaha menjaga ketenangannya. Lisa tidak bisa mendengar lebih banyak. Hatinya berdebar kencang, tetapi langkah-langkahnya terasa lambat, seolah dia berjalan dalam dunia yang penuh dengan bayangan yang hanya dia yang bisa melihat. Saat malam tiba, suasana hotel semakin sunyi. Hanya suara angin dan desiran ombak di kejauhan yang terdengar. Lisa tidak bisa tidur. Ia bangkit dari tempat tidur, pergi ke tas Rudy yang tergeletak di pojok kamar.
Tangannya gemetar saat membuka kantong kecil di dalamnya, mencari petunjuk lebih jauh. Dan saat itulah ia menemukan sebuah buku catatan kecil, tertutup rapat dengan kunci. Tanpa ragu, Lisa membuka buku itu, dan kalimat pertama yang terlihat di halaman paling atas membuat darahnya berhenti mengalir. "Kami dalam bahaya," tulis Rudy, dengan tulisan tangan yang hampir tidak terbaca. Di bawahnya, ada catatan lain yang lebih detail, "Harus bertahan, jangan beritahu Lisa." Lalu catatan-catatan lain yang lebih mengerikan, menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil untuk melarikan diri, bagaimana mereka harus siap untuk menghadapi kejaran yang tak terelakkan. Lisa Menilon Lura. Semua yang dia pikirkan, semua yang dia percayai, semuanya terbalik dalam sekejap. Rudy, suaminya, orang yang dia nikahi dengan penuh harapan, bukanlah orang yang dia kira. Setiap langkahnya selama ini, setiap kata yang diucapkannya, ternyata hanyalah bagian dari kebohongan yang lebih besar, jaring yang dipasang untuk menjerat mereka dalam sesuatu yang tak bisa dia pahami. Namun, saat Lisa membaca lebih lanjut, satu pertanyaan muncul dengan jelas dalam pikirannya. Apakah dia benar-benar dalam bahaya, ataukah ia hanya paranoid? Siapa yang harus dia percayai sekarang? Rudy yang tampaknya begitu terjebak, ataukah dirinya sendiri yang mulai terperangkap dalam ketakutan yang diciptakannya sendiri? Tanpa peringatan lebih lanjut, suara langkah kaki di luar pintu membuat Lisa menahan napas. Rudy muncul di ambang pintu dengan ekspresi cemas. Lisa menatapnya, hatinya berdetak begitu kencang, tubuhnya terasa kaku, seolah ingin melarikan diri tapi terjebak oleh realitas yang makin jelas. "Semuanya baik-baik saja," kata Rudy, tapi kali ini, suaranya terasa lebih seperti peringatan daripada penenangan. "Kita akan aman, percayalah." Lisa memandangnya dengan tatapan kosong. Semua yang ia pelajari, semua yang ia rasakan, akhirnya menyatu dalam satu kesimpulan yang tak bisa dipungkiri, dia bukan lagi hanya wanita yang baru saja menikah. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih tak terprediksi daripada yang pernah ia bayangkan. Saat malam semakin larut, seakan ada sesuatu yang menyelinap masuk ke dalam bayang-bayang kamar mereka. Dan Lisa tahu, apa yang ia rasakan itu bukan lagi ketakutan belaka. Mereka tidak sendirian lagi. Lisa menatap amplop yang tergenggam di tangannya, merasa tubuhnya gemetar lebih kuat dari sebelumnya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Setiap pergerakan Rudy, setiap bisikan yang dia dengar, setiap detik yang berlalu, semuanya terasa berbeda, jauh lebih berat. Amplop itu, uang tunai $20. 000 yang diberikan Rudy, kini tampak seperti jebakan. Sebuah pelarian yang semakin terasa mustahil. Ketika dia melihat lebih dekat, matanya tertuju pada dokumen yang tergeletak di meja, 1,5 halaman yang tertulis dengan rapi, namun mengerikan. Daftar nama, alamat, dan instruksi yang tidak jelas. Lisa merasakan punggungnya terbakar panas. Itu bukan dokumen bisnis, bukan catatan pelancong biasa. Itu sesuatu yang lebih berbahaya. Rudy masih duduk di sofa, wajahnya memucat, tangannya tergetar saat memegang gelas yang dia tak tersentuh. Lisa menatapnya, tetapi kata-kata terasa buntu di bibirnya. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Rudy, siapa yang terlibat dalam ini?" Suaranya bergetar, dan dia berharap Rudy tidak mendengarnya. Tetapi Rudy menoleh dengan mata yang penuh beban, seperti seseorang yang telah terlalu lama menyembunyikan kebenaran. "Aku..." Suara Rudy terhenti sejenak, seolah kata-kata itu berat keluar. "Aku bukan siapa yang kamu pikirkan, Lisa." Setiap detik terasa melambat. Rudy melanjutkan dengan lebih banyak ketegangan dalam suaranya, "Ini bukan pelarian. Ini hidupku. Dan mereka akan datang." Lisa merasakan dunia yang selama ini dia percayai runtuh begitu saja. Rudy menundukkan kepala, lalu melanjutkan, "Uang itu bukan untuk bulan madu. Itu bukan hadiah untuk kita berdua. Itu untuk melarikan diri. Itu untuk menjaga kita tetap hidup." Dunia Lisa terasa berputar. Kata-kata itu, suara Rudy, semuanya berbaur menjadi satu, tidak masuk akal. Rudy mengangkat wajahnya, matanya merah, seakan menahan sesuatu yang lebih besar. "Aku harus bersembunyi. Mereka sudah tahu di mana kita."
Lisa menelan ludahnya, matanya mulai terasa panas. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja dia dengar. Kamu berbohong padaku? Suara Lisa terdengar hampir tidak keluar, hampa, karena ketakutan yang datang terlalu mendalam. Rudy mengangguk pelan, wajahnya menunjukkan keputusasaan yang lebih besar dari yang pernah dia tunjukkan. Aku tidak punya pilihan, Lisa. Ini bukan hanya tentang kita lagi. Ini lebih besar dari itu. Dia mundur sedikit, mencoba menarik napas panjang, tapi nafasnya terhenti. Kamu sudah membawaku ke dalam ini. Tanyanya dengan suara yang bahkan dia sendiri tidak kenali. Bukan hanya marah, tapi juga penuh ketakutan. Ketakutan akan seseorang yang bahkan dia tak tahu namanya. Dia merasakan dinding kamar itu semakin sempit. Ruangan itu terasa semakin jauh dari aman. Semuanya, kepercayaan yang dia letakkan di tangan Rudy, janji-janji mereka, kebahagiaan yang didam-idamkan, kini hancur dalam sekejap. Dia bukan lagi istri yang baru menikah, dia adalah wanita yang terjebak dalam kebohongan besar, dihadapkan pada kenyataan bahwa orang yang dia cintai mungkin bukanlah orang yang dia kira. Tapi kenapa? Tanya Lisa, hampir bisik. Kenapa tidak memberitahu aku dari awal? Air matanya mulai menggenang, tetapi dia berusaha keras menahannya. Karena aku takut kamu akan pergi, jawab Rudy dengan suara serak. Aku takut kamu akan meninggalkan aku. Lisa merasa seluruh tubuhnya runtuh, seolah kakinya tidak lagi bisa menahan berat. Rudy, pria yang dia nikahi dengan harapan bahwa mereka akan bersama, kini tampak seperti seorang asing yang mengenakan wajah yang berbeda. Pria ini yang dihadapannya, dengan tatapan yang hampa, bukanlah Rudy yang dia kenal. Lalu, ponsel Rudy bergetar di meja, menarik perhatian mereka berdua. Rudy memandang layar itu dengan wajah yang semakin pucat, dan perlahan, dia mengangkatnya. Dia menjawab dengan suara rendah, hampir tak terdengar. Ya, saya tahu. Rudy menggelengkan kepala, matanya terpejam sejenak, dan suara di ujung sana terdengar mengancam. Sudah terlalu terlambat. Kami sudah menemukan kalian. Lisa merasa seluruh tubuhnya kaku, darahnya membeku. Ponselnya melorot dari tangannya, dan dunia terasa seakan memudar, menyusut menjadi ruang yang semakin kecil. Mereka sudah tahu di mana mereka? Ini bukan lagi tentang pelarian. Ini bukan lagi tentang melindungi diri. Ini adalah peringatan yang datang terlambat. Rudy. Lisa memanggil dengan suara gemetar, tetapi dia tahu apa yang harus dia katakan. Dia hanya bisa menatap suaminya, pria yang telah mengungkapkan kebenaran yang begitu menghancurkan, begitu mengerikan. Apa yang harus kita lakukan? Rudy tidak menjawab. Diamnya begitu berat, seolah suara itu akan menghancurkan sisa-sisa keberanian yang ada pada dirinya. Dia berdiri dengan langkah yang gemetar, berjalan ke jendela dan menatap keluar, seolah mencari jalan keluar dari kebenaran yang baru saja terungkap. Lisa tahu, tidak ada jalan keluar yang sederhana lagi. Ketakutan yang menyelimuti hatinya semakin mendalam. Mereka tidak hanya diburu oleh waktu. Mereka diburu oleh sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kejam dari yang pernah dia bayangkan. Rudy, yang dulu dia percayai sepenuhnya, kini tidak lagi bisa dia percaya. Dan Lisa, yang selama ini memandang masa depan mereka dengan penuh harapan, kini merasa terperangkap dalam kebohongan yang tak bisa dia lari darinya. Sekarang, pilihan Lisa hanya satu. Apakah dia akan terus mempercayai Rudy, ataukah dia akan mencari cara untuk melarikan diri sendiri? Dunia yang dulu dikenal dengan jelas kini dipenuhi ketidakpastian dan bayang-bayang yang siap mengikis setiap jejak kepercayaan yang tersisa. Lisa mengemas barang-barang dengan tangan gemetar, mencoba menahan napas yang semakin terasa berat. Uang $20.000 yang Rudy berikan terasa begitu berat di dalam tasnya, seolah itu adalah satu-satunya benda yang dapat membawanya keluar dari neraka ini. Setiap detik yang berlalu semakin membakar harapan untuk melarikan diri. Suara Rudy yang terdengar dari ruang tamu tak bisa menenangkan kegelisahannya. Ia tahu ini saatnya untuk meninggalkan semuanya. Sesuatu yang dalam dirinya sudah lama tak berfungsi, kepercayaan pada Rudy, akhirnya hancur. Dia menatap tas itu, ragu, ingin berlari, namun ada rasa takut yang mengikatnya, seolah setiap langkahnya bisa membawa petaka lebih buruk.
Lisa meremas tangannya, merasa dingin yang semakin merayap ke seluruh tubuhnya. Ketika dia sudah siap untuk pergi, langkah kaki yang berat terdengar dari luar pintu kamar, dan tubuhnya membeku. Pintu terbuka dengan pelan, dan di ambang pintu berdiri dua pria. Mereka tak pernah terlihat sebelumnya. Mereka menghadap Lisa dengan mata yang dingin, penuh ancaman, dan tubuh mereka berisi kekuatan yang jelas. Lisa mundur sedikit, nafasnya semakin sesak. Mereka tidak berbicara, hanya berdiri di sana, menatap dengan tatapan kosong yang membekukan seluruh ruangan. "Sekarang kamu ingin pergi?" Suara seorang pria yang lebih muda, dengan bibir yang sedikit terkunci, akhirnya pecah. "Kemana kamu kira akan pergi, Nona?" Lisa berusaha menahan diri, menyembunyikan rasa paniknya yang semakin tak tertahankan. Saya tidak tahu apa yang kalian inginkan, tapi saya tidak punya hubungan apapun dengan kalian," katanya dengan suara bergetar, berharap mereka akan pergi dan meninggalkannya. Namun, pria itu tertawa pelan, suara itu terdengar mengerikan. "Rudy sudah menjualmu, sudah menyiapkan segalanya," kata pria yang lebih tua. "Dan kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja?" Suaranya datar, tanpa emosi. Semua yang selama ini Lisa coba hindari, kenyataan yang dia coba lari dari, kini kembali menyerangnya dengan penuh kekuatan. Mereka tahu tentang Rudy. Mereka tahu tentang uang itu. Mereka tahu segalanya. Tidak ada lagi jalan keluar. Lisa berusaha menenangkan napasnya, tapi tubuhnya terasa kaku. "Rudy, dia tidak pernah memberitahuku," kata Lisa, berbicara lebih pada dirinya sendiri daripada mereka. "Apa yang kalian inginkan dariku?" Pria itu mengangkat bahu, seolah-olah semua ini adalah permainan yang tak ada artinya. "Kami tidak ingin apapun darimu. Kami hanya ingin memastikan Rudy tidak melarikan diri." Dia berhenti sejenak, menatap Lisa lebih intens. "Dan kamu hanya bagian dari permainan ini." Perasaan itu, yang selama ini Lisa coba hindari, datang dengan sangat keras, perasaan bahwa dia telah dipermainkan sejak awal. Rudy, orang yang dia nikahi, yang dia percayai sepenuhnya, ternyata hanya menggunakannya sebagai alat untuk bertahan hidup. Semua cinta, semua rencana masa depan yang dia bayangkan bersama, hancur dalam satu kalimat itu. Sebuah suara keras terdengar ketika Lisa akhirnya mengambil keputusan terakhir. Dia melihat pria itu terjatuh, tubuhnya tersungkur ke lantai, dan keheningan yang mencekam mengisi ruang itu. Lisa berdiri di sana, nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang terasa lega. Akhirnya, kebenaran terungkap. Namun, meskipun kemenangan itu tercapai, Lisa tahu bahwa harga yang harus dibayar terlalu tinggi. Kebenaran itu, meskipun telah membawa keadilan, telah menghancurkan segala yang dia miliki. Kepercayaan yang hancur, perasaan yang terguncang. Ini adalah bayaran untuk bertahan hidup. Lisa berdiri di tengah ruangan, melihat mayat pria itu tergeletak, merasa kosong. "Apa sekarang?" tanyanya pada dirinya sendiri, suara itu hampa. Tidak ada jawaban. Semua yang terjadi, semua yang dia hadapi, akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Cliffhanger ending. Rudy berlutut di dekat tubuh pria itu, wajahnya penuh penyesalan, tetapi Lisa tidak bisa lagi mempercayainya. Semua yang dia lakukan, semua yang dia lihat, tak bisa mengembalikan kepercayaan yang hilang. Transition, keputusan terakhir Lisa telah diambil, tetapi langkah menuju pemulihan hanya akan dimulai sekarang. Namun, luka itu akan selalu ada. Lisa berdiri di pinggir jalan, matahari mulai tenggelam di cakrawala, memancarkan cahaya jingga yang lemah di wajahnya. Di sekitar, kota yang pernah dikenal sebagai tempat perlindungannya, kini Lisa merasa seakan dunia di sekelilingnya runtuh. Begitu banyak hal yang dia pertaruhkan, begitu banyak yang dia percayai. Kini, dia merasa ditinggalkan tanpa pilihan. Lari atau mati. Itu satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Namun, bahkan saat dia ingin melarikan diri, bahkan saat dia ingin lari sejauh mungkin, rasa takut itu membekukan kakinya. Mereka lebih kuat daripada yang dia kira. Mereka lebih berbahaya daripada yang dia bayangkan. Tidak ada tempat aman lagi. Saat pria-pria itu mendekat, Lisa akhirnya menemukan keberanian untuk berbalik, untuk menghadapi mereka.
Katakan pada Rudy bahwa saya tidak takut padanya, kata Lisa dengan suara yang lebih keras dari sebelumnya, meskipun hatinya hampir berhenti berdetak. Namun, sebelum pria itu sempat berbicara lagi, pintu kamar terbuka perlahan, dan di ambang pintu berdiri Rudy. Wajahnya terlihat pucat, matanya gelap. Dan yang paling mengerikan adalah cara dia menatap Lisa. Seolah dia sudah tahu bahwa semuanya telah terlambat. Rudy. Suara Lisa pecah, mencoba mencari arti di balik tatapan itu. Apa yang terjadi? Kamu bekerja sama dengan mereka? Rudy tidak menjawab. Dia hanya menatap Lisa, dan untuk pertama kalinya sejak mereka sampai di tempat ini, Lisa melihat ketakutan yang nyata di matanya. Dia ingin berkata sesuatu, tetapi mulutnya terkatup rapat. Suasana menjadi sangat hening, hanya suara detak jantung mereka yang terdengar. Rudy. Lisa berbisik, merasa dihianati oleh seseorang yang dulu dia percayai sepenuhnya. Apa yang terjadi dengan kita? Apa yang kamu lakukan? Rudy akhirnya melangkah maju dengan ragu, menatap Lisa dalam diam. Kamu tidak mengerti, katanya, suaranya berat. Ini bukan pilihan, Lisa. Aku tidak punya pilihan. Tapi saat dia bergerak lebih dekat, sesaat sebelum dia bisa menjelaskan lebih jauh, suara pria yang lebih tua terdengar lagi. Cukup. Rudy, kau sudah cukup bermain-main. Ini waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Lisa tidak bisa bergerak. Pikirannya berputar. Semua pilihan yang dia pikir ada, semuanya menghilang. Rudy, suaminya, yang dia pikir akan menyelamatkannya, ternyata telah berkhianat. Dan Lisa kini dihadapkan pada kenyataan yang jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada tempat aman. Rudy menatapnya dengan mata yang kosong, seolah dia sedang mengucapkan selamat tinggal tanpa kata-kata. Maafkan aku, katanya, namun kata-kata itu terasa lebih seperti kalimat penghabisan daripada penyesalan. Lisa terdiam, tubuhnya gemetar, hatinya berdegup kencang, dan dunia di sekelilingnya terasa terbalik. Keputusan terakhir yang harus dia buat kini jauh lebih berat dari apapun yang dia bayangkan. Cliffhanger ending. Lisa berdiri di sana, melihat suaminya yang telah mengkhianatinya, dan menyadari bahwa kenyataan yang lebih mengerikan baru saja dimulai. Transition. Sekarang, Lisa hanya memiliki satu pilihan lagi, bertahan, atau menghadapi kematian yang lebih pasti. Lisa menatap pintu kamar yang tertutup rapat, merasakan ketegangan yang mencekik dari dalam. Dalam beberapa hari terakhir, keputusasaan merayap masuk lebih dalam, memaksa setiap keputusan menjadi lebih sulit. Rudy, suami yang seharusnya melindunginya, ternyata hanya bagian dari kekacauan ini. Terlalu banyak yang tersembunyi, terlalu banyak yang belum terungkap. Lisa tahu satu hal yang pasti. Dia tidak bisa lagi bertahan di sini sendirian. Ketika suara ketukan halus terdengar dari arah jendela, Lisa menoleh dengan cepat. Di luar, di bayang-bayang cahaya bulan yang memantul dari air, berdiri seorang pria, tidak dikenal, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang mengingatkan Lisa pada satu hal yang telah lama hilang, harapan. Iwan, pria itu memperkenalkan dirinya, melangkah maju dengan perlahan, dan berbicara dalam suara rendah yang hanya bisa didengar oleh Lisa. Aku tahu siapa mereka. Aku bisa membantu, tapi kamu harus percaya padaku. Lisa menelan ludah, merasakan ketegangan yang langsung menyelimuti hatinya. Iwan, dengan matanya yang tajam, berbicara dengan cara yang meyakinkan, namun ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya. Siapa dia? Bagaimana dia bisa tahu tentang apa yang terjadi? Apa tujuannya datang sekarang, tepat saat semua terasa begitu gelap? Kenapa sekarang? Tanya Lisa, matanya penuh keraguan. Iwan mengangguk, seakan sudah menunggu pertanyaan itu. Karena aku juga diburu oleh mereka. Aku sudah lama mengamati. Mereka tidak hanya mengejar Rudy, mereka mengejarmu juga. Lisa merasakan tubuhnya menegang. Kata-kata itu mengguncang pikiran yang sebelumnya sudah rapuh. Bagaimana Iwan bisa tahu semua ini? Apakah dia benar-benar sekutu, atau hanya jebakan lainnya? Tetapi meskipun keraguannya mendalam, Lisa tahu bahwa dia tidak punya banyak pilihan. Waktu mereka semakin sedikit, dan tanpa rencana yang jelas, ia hanya akan terus terjebak dalam permainan yang lebih besar dari dirinya. Apa yang kamu tawarkan?
Lisa bertanya, suaranya pelan. Aku punya informasi, jawab Iwan, suara tegasnya mengalir dalam keheningan malam. Rudy, dia mungkin sudah mati. Atau lebih buruk, dia ada di sisi mereka sekarang. Kita harus pergi jauh dari sini, dan cepat. Lisa menatap Iwan dengan tajam, merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menghantam langsung ke dalam hati. Benarkah Rudy telah mengkhianatinya? Apakah semua yang terjadi selama ini hanyalah bagian dari permainan yang lebih jahat? Kepercayaan, yang telah hancur dengan pengkhianatan Rudy, meninggalkan ruang kosong yang tak mudah diisi, tetapi di sini, di hadapan Iwan, Lisa merasa ada sedikit harapan. Namun, rasa takut juga ikut tumbuh. Iwan menawarkan jalan keluar, tapi apa harga yang harus dibayar? Dan kamu? Lisa bertanya. Kenapa kamu ingin membantu? Apa yang kamu dapatkan dari ini? Iwan menggila nafas. Aku tidak bisa lari sendirian. Mereka sudah memburuku jauh lebih lama dari yang kau kira. Tapi aku tidak bisa melawan mereka sendiri. Kita butuh satu sama lain. Lisa merasakan kehangatan aneh yang tiba-tiba muncul. Mereka berdua berada di tepi jurang yang sama, dikelilingi oleh kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Rencana Iwan, meskipun penuh ketidakpastian, adalah satu-satunya harapan yang dia miliki. Dan meskipun setiap fiber tubuhnya ingin menolak, dia tahu bahwa bertahan di sini tanpa bantuan akan sama dengan menyerah. Dengan napas yang lebih dalam, Lisa mengangguk perlahan. Apa rencanamu? Iwan mengedipkan matanya dan memandang sekitar. Kita keluar dari kota ini, menyeberang batas. Mereka tidak akan mencari kita di tempat yang jauh, tempat yang mereka tidak tahu. Malam itu, mereka mulai merencanakan pelarian mereka, mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti permainan catur dengan hidup mereka sendiri sebagai taruhan. Namun semakin mereka merencanakan, semakin jelas bahwa mereka bukan satu-satunya yang bermain. Setiap detail harus sempurna. Kesalahan kecil saja bisa membuat mereka kehilangan kesempatan hidup. Lisa merasa ketegangan itu semakin mencekik. Setiap langkah yang diambil Iwan terasa seperti langkah menuju ketidakpastian. Bisakah dia benar-benar mempercayainya? Atau apakah dia hanya memasuki perangkap lain yang lebih kejam? Setiap keputusan yang dia buat terasa mengarah ke jalan yang gelap. Suasana semakin suram, dan Lisa merasakan ketegangan dalam setiap gerakan Iwan. Ketika mereka selesai menyusun rencana, Iwan menatapnya dengan penuh arti. Kita harus segera pergi. Jangan ada yang terlambat. Namun, saat Iwan keluar untuk memeriksa keadaan di luar, Lisa tetap berada di dalam kamar, tubuhnya tegang dan gelisah. Di luar, suara langkah kaki terdengar samar, namun ada sesuatu yang membuat Lisa berhati-hati. Dia mendekat ke jendela, hati berdebar. Dari celah kecil, dia melihat Iwan berdiri, berbicara dengan seseorang yang tak bisa ia lihat jelas. Suara Iwan terdengar lebih rendah, lebih tersembunyi, namun sesuatu dalam nada bicara itu membuat hati Lisa berdegup kencang. Iya, kita siap. Semua sudah disiapkan, tinggal menunggu waktu, terdengar jelas di antara kerumunan suara malam. Lisa menahan napas, tubuhnya kaku. Apa yang baru saja dia dengar? Codet lan guage, bahasa yang penuh dengan makna tersembunyi. Iwan, yang selama ini dia anggap sebagai sekutu, sekarang terdengar seperti dia sedang berkomplot dengan pihak lain. Pihak yang sama yang mungkin mengejarnya selama ini. Tubuh Lisa gemetar saat dia mundur, perasaan tak percaya menguasai dirinya. Apakah dia sedang terjebak dalam permainan yang lebih berbahaya daripada yang dia kira? Cliffhanger ending. Lisa menatap pintu yang tertutup rapat. Iwan kembali ke dalam dengan wajah yang tidak dapat dibaca, dan Lisa tahu, sekarang dia harus memilih. Apakah Iwan adalah satu-satunya harapan ataukah dia terjebak dalam jebakan yang lebih besar? Transition, rasa curiga melanda Lisa, dan setiap gerakan Iwan kini terasa seperti ancaman yang lebih nyata. Langkah Lisa terasa berat di sepanjang lorong yang semakin gelap, udara semakin dingin, seolah menahan setiap hembusan napasnya. Di sisi kirinya, Iwan berjalan dengan langkah cepat, tatapannya tajam, seperti selalu mengamati setiap sudut, siap untuk bergerak. Mereka sudah begitu dekat dengan titik ini, titik di mana semua akan terungkap.
Tetapi semakin dekat mereka menuju tujuan mereka, semakin kuat ketegangan yang melingkupi mereka. Perasaan seperti sedang dikejar terus-menerus semakin menyesakkan, tak ada tempat yang terasa aman. Lisa minatap Iwan, hatinya dipenya hai Karagwan. Kita benar-benar siap menghadapi ini? Suaranya hampir tak terdengar, seperti bisikan yang terlalu kecil untuk menciptakan gelombang. Iwan menatapnya tanpa menjawab seketika. Kita tidak punya pilihan, jawabnya akhirnya, suaranya penuh ketegangan. Kita harus menghadapi mereka, atau kita akan mati. Mereka berhenti di depan pintu besi yang besar, di luar jangkauan pandangan siapapun. Pintu yang hanya bisa dibuka dengan kode yang mereka curi dari sumber yang tak jelas. Lisa merasa perasaan aneh melanda dirinya, sesuatu yang lebih gelap, lebih mencekam daripada ketakutan yang biasa dia rasakan. Dunia ini semakin gelap, dan langkah mereka semakin menghantui. Ketika Iwan mulai mengetik kode di pintu, Lisa berdiri terdiam, matanya menyusuri setiap sudut ruangan. Ada sesuatu di sini yang tidak beres. Entah kenapa, instingnya berteriak, merasakan ada sesuatu yang salah. Suara ketikan Iwan di pintu terdengar seperti dentingan jam yang berdetak lebih cepat. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan mereka melangkah masuk, hanya disambut dengan kesunyian yang menakutkan. Ruangan itu, luas dan gelap, dipenuhi dengan cahaya redup dari lampu neon yang terpasang di langit-langit. Di tengah ruangan, ada meja besar dengan peta-peta yang berserakan, beberapa laptop, dan beberapa dokumen yang tersebar. Suasana itu mencekam, seperti menunggu sesuatu yang lebih besar. Iwan melangkah lebih dulu, berbisik pelan, "Ini dia, Lisa. Ini yang kita cari." Lisa mengikutinya dengan hati yang berdebar. Dia mulai merasa seperti sebuah bidak dalam permainan yang sudah dia coba hindari. Semakin banyak dia mengungkap, semakin banyak juga yang dia tidak tahu. Dan perasaan bahwa mereka sedang diawasi semakin menyiksa dirinya. Tiba-tiba, layar komputer di meja menyala, dan sebuah pesan muncul di depan mereka. Lisa menahan napas, melihat nama yang tertera di layar, nama yang tidak pernah dia kira akan muncul dalam hidupnya. Rudy. Nama yang seharusnya sudah menjadi masa lalu, kini muncul sebagai kunci dari semua yang terjadi. Iwan menoleh ke arah Lisa, wajahnya tak terbaca. "Ini dia," katanya. "Rudy bekerja untuk mereka. Semua ini bagian dari rencananya." Satu kalimat itu menghancurkan segala yang Lisa percaya. Rudy, suaminya, orang yang dia percayai, ternyata adalah bagian dari jaringan ini sejak awal. Segala yang terjadi, setiap perasaan khawatir, setiap tanda yang dia lihat, semuanya kini terasa seperti kebohongan yang lebih besar dari yang bisa dia pahami. Ketika Iwan melangkah maju, membuka dokumen-dokumen yang ada di meja, Lisa merasakan perasaan yang mengerikan merayap naik dari dalam dirinya. Rudy tidak pernah berusaha melindunginya. Mereka berdua, Lisa dan Rudy, ternyata hanya pion dalam permainan yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. "Tapi kenapa?" tanya Lisa, suaranya pecah. "Kenapa dia melakukan ini?" Iwan melirik Lisa dengan ekspresi yang lebih dingin dari sebelumnya. "Dia ada di sisi mereka. Kamu hanya tidak tahu betapa besar dia terlibat. Semua ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk menjeratmu." Lisa merasa tubuhnya mulai gemetar. Setiap kata yang keluar dari mulut Iwan semakin menghancurkan kenyataan yang selama ini dia coba bangun. Tidak ada yang seperti yang dia kira. Dia bukan korban, dia adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih gelap. Perasaan dikhianati itu datang begitu cepat, menyelimuti dirinya dengan tak terkendali. Bagaimana bisa dia tidak tahu? Bagaimana bisa semua itu berlangsung begitu lama tanpa ada yang memperingatkannya? Segala hal yang telah dia lakukan, semua yang dia percayai, kini hancur menjadi puing-puing. Rudy, pria yang dia nikahi, ternyata bukanlah orang yang dia kenal. Tiba-tiba, pintu belakang terbuka, dan dua pria masuk. Mereka mengenakan masker hitam, wajah mereka tak terlihat. Iwan bergerak cepat, memblokir Lisa dengan tubuhnya. Suasana berubah mencekam, langkah-langkah yang mereka ambil semakin menghantui Lisa. "Rudy sudah menyiapkan semua ini," kata salah satu pria dengan suara dalam dan tenang. "Sekarang waktunya kamu mengerti siapa yang sebenarnya mengendalikan permainan ini."
Semuanya terasa meluncur begitu cepat, begitu kacau. Lisa tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Iwan, yang selama ini tampaknya menjadi sekutu, kini terlihat seperti bagian dari kekacauan yang sama. Ketika pria-pria itu mulai mendekat, Lisa merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Setiap langkah mereka terasa semakin dekat dengan kebenaran yang tak ingin dia hadapi. Iwan, ini bukan rencanamu, kan? Lisa berbisik, matanya penuh ketakutan, menyadari bahwa dia bisa saja terjebak dalam jaringan yang lebih besar. Namun Iwan hanya menatapnya tanpa berbicara, menatap pria-pria itu, seolah dia tahu ini akan datang. Saat pria-pria itu mendekat, salah satunya membuka masker, dan Lisa merasakan darahnya berhenti mengalir. Wajah itu, wajah yang begitu dikenalnya, bukan wajah orang asing. Wajah itu adalah wajah orang yang sudah lama hilang dari hidupnya. Rudy. Dia berdiri di sana, dengan wajah yang penuh rasa bersalah, seakan ingin mengucapkan sesuatu, tetapi mulutnya terkatup rapat. Dan saat itulah Lisa sadar, dia tidak lagi berbicara dengan sekutunya. Seluruh permainan ini, dari awal hingga akhir, hanyalah jebakan yang lebih rumit dari yang bisa dia bayangkan. Cliffhanger ending. Lisa menatap Rudy dengan perasaan yang hancur, menyadari bahwa orang yang dia percayai selama ini adalah orang yang paling berbahaya dalam hidupnya. Transition. Pertarungan terakhir sudah dimulai. Dan setiap langkah yang diambil akan menentukan siapa yang bertahan, siapa yang akan jatuh. Lisa berdiri di ambang pintu, nafasnya terengah, matanya terfokus pada sosok yang berdiri di depan. Ruangan itu sunyi, kecuali detakan jantungnya yang semakin cepat. Setiap langkah menuju pria itu terasa seperti perjalanan yang tak bisa dihindari, seolah jalan ini sudah ditentukan sejak lama. Di hadapannya berdiri Rudy, yang kini bukan lagi suami yang ia cintai, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap, lebih kejam. Pria yang selama ini ia percayai ternyata adalah pengkhianat terbesar dalam hidupnya. Rudy, suara Lisa bergetar, nyaris tak terdengar. Kenapa? Kenapa semua ini? Rudy tidak segera menjawab. Wajahnya kosong, tetapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Ketakutan, penyesalan, dan mungkin, yang lebih menakutkan lagi, kebencian. Dia mundur selangkah, seolah mencoba melarikan diri dari tatapan Lisa yang penuh kebingungan dan kemarahan. Lisa, aku tidak pernah bermaksud untuk melukai kamu, katanya pelan, namun suaranya tidak lebih dari bisikan. Tidak bermaksud? Lisa berkata, suara semakin keras. Kamu merencanakan semuanya, Rudy. Semua ini, aku, kita, semua bagian dari permainanmu. Dia berhenti sejenak, menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Semua ini bukan untuk kita, Lisa. Semua ini demi aku bertahan hidup. Mereka akan menghancurkan kita kalau aku tidak bekerja sama. Tapi kata-kata itu tidak lagi berarti. Lisa merasa perasaan yang lebih dalam dari kebencian melingkupi dirinya. Ini bukan hanya tentang pengkhianatan, tetapi tentang waktu yang hilang, tentang hubungan yang telah hancur begitu saja. Semuanya terasa seperti sebuah kebohongan besar. Setiap pelukan, setiap kata manis dari Rudy, semua hanya bagian dari sandiwara yang sudah dipersiapkan dengan sangat rapi. Dan sekarang, dia harus menghadapinya. Jadi ini alasan kamu mengorbankan kami? Kamu sudah menipu aku sejak awal. Lisa berteriak, suaranya menggema di ruang yang kosong dan gelap ini. Rudy menatapnya lama, wajahnya penuh dengan beban. Aku tidak punya pilihan, Lisa. Aku terjebak. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan kepadaku. Mereka punya kontrol atas hidupku. Lisa merasakan kemarahan yang membakar dalam dirinya, tetapi di balik itu ada rasa sakit yang lebih dalam. Semua yang dia percayai, semua yang dia harapkan, hancur dalam satu momen ini. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi rasa aman. Dia hanya berdiri di hadapannya, matanya penuh kebencian dan rasa kehilangan. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara keras, dan masuklah seorang pria lain, lebih tua, wajahnya familiar. Wajah itu, yang pertama kali muncul dalam mimpinya yang paling buruk. Dia adalah orang yang berada di balik semua ini, orang yang selama ini mengendalikan Rudy dan juga hidupnya. Ini dia, Lisa,
kata pria itu, suaranya tenang namun penuh ancaman. Semua yang kamu alami, semua ini adalah bagian dari rencana. Dan sekarang, kamu berada di ujungnya. Lisa menatapnya dengan rasa ngeri yang semakin mendalam. Kamu yang mengendalikan semuanya, suaranya hampir hilang di antara kesunyian. Pria itu mengangguk dengan penuh keyakinan. Semua ini sudah direncanakan sejak awal. Rudy hanyalah pion dalam permainan kami. Lisa merasa dunia di sekelilingnya terbalik. Setiap detik yang berlalu, setiap kata yang keluar dari pria itu, semakin jelas bahwa ini bukan hanya tentang bertahan hidup. Ini adalah tentang permainan kekuasaan, tentang kontrol yang jauh lebih besar daripada yang bisa dia bayangkan. Tapi Lisa tidak bisa berhenti. Tidak sekarang. Tidak setelah semua yang dia alami. Aku akan menghentikanmu, katanya dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya. Semua ini akan berakhir malam ini. Pria itu tersenyum, senyum yang dingin, tidak ada rasa takut di wajahnya. Kamu tidak mengerti, Lisa. Ini tidak bisa berakhir seperti yang kamu inginkan. Tiba-tiba, suasana berubah menjadi sangat tegang. Rudy bergerak, matanya dipenuhi kegelisahan, seolah mencoba mengambil keputusan terakhir. Lisa, jangan lakukan ini, katanya dengan suara yang lebih tenang. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi kalau kamu melawan mereka. Tetapi Lisa sudah mengambil langkahnya. Dia berlari menuju meja di sudut ruangan, meraih benda yang sudah disiapkan sebelumnya. Dalam sekejap, ruangan itu menjadi tempat pertarungan, bukan hanya fisik, tetapi juga emosional, tempat di mana segala kebenaran dan kebohongan saling bertabrakan. Rudy berusaha untuk menghentikan Lisa, tetapi setiap gerakannya terasa lambat, seolah dia sudah tahu bahwa semua ini tidak bisa dihentikan lagi. Lisa merasa tubuhnya dipenuhi oleh adrenalin, rasa ingin bertahan hidup yang tak terelakkan. Ia terasa asing, seakan semua kenangan yang dulu indah telah terhapus begitu saja. Setiap detik yang berlalu, ia merasakan beban yang lebih ringan, tetapi juga ada rasa berat yang mengendap di dada, luka yang belum sepenuhnya sembuh. Semua yang dia alami, semua yang dia hadapi, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak ingin berakhir. Rudy sudah pergi. Para pengkhianat itu sudah dihancurkan. Namun, kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi, itu yang tetap menggigit, tak bisa lepas. Setiap langkah yang ia ambil kini terasa penuh keraguan, seolah dunia masih menunggunya untuk jatuh kembali. Ia tahu, untuk melangkah maju, ia harus terlebih dahulu mengubur semua bayangan yang mengintai di belakangnya. Dia menatap ke depan, memfokuskan pandangannya pada jalan yang kosong. Tidak ada suara lain kecuali desiran angin yang membawa aroma tanah dan daun kering. Seseorang di belakangnya berdeham, dan Lisa tersentak, sedikit kaget. Iwan, yang berdiri beberapa langkah di belakang, menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian. Mereka berdua telah melewati banyak hal, dan meskipun Lisa tahu dia tidak bisa sepenuhnya mempercayai siapapun lagi, Iwan adalah satu-satunya orang yang sekarang ia anggap masih ada. Sudah waktunya, kan? Iwan berkata pelan, suaranya tenang namun penuh ketegangan. Lisa menoleh, wajahnya kaku, namun ada kekuatan dalam tatapannya yang menenangkan. Iya, jawab Lisa, suara itu lebih berat dari yang ia harapkan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi ini langkah pertama. Iwan mengangguk, meskipun masih ada keraguan yang terlihat jelas di matanya. Ini bukan akhir, Lisa. Kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Lisa tidak tahu apakah itu benar. Apa yang mereka lalui, kekacauan, pengkhianatan, dan kehilangan, telah mengubahnya. Ada bagian dari dirinya yang merasa seperti diri yang baru lahir, namun ada juga bagian yang merindukan hidup yang dulu dia kenal. Dunia ini, yang kini terasa lebih luas dan lebih asing, tidak pernah bisa sama lagi. Bagaimana bisa? Ia melangkah, dan langkah itu terasa lebih ringan daripada sebelumnya, meski hatinya masih dipenuhi bayangan yang tidak bisa dihindari. Ia masih bisa merasakan tekanan yang tak terlihat, sesuatu yang mengikat dirinya pada masa lalu yang tidak bisa dilupakan. Tapi ia tahu, untuk bertahan, ia harus melanjutkan hidup. Saat mereka berdua berjalan bersama, kesunyian itu kembali. Tak ada kata-kata,
Hanya langkah yang membawa mereka menjauh dari semua yang telah terjadi. Lisa tahu, tidak ada yang bisa menghapus apa yang telah terjadi. Tapi ia bisa memilih untuk berhenti melihat ke belakang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap langkah yang diambilnya, setiap keputusan yang dibuatnya, Lisa merasa seperti seorang asing dalam hidupnya sendiri. Dia belajar untuk menghadapi ketakutan yang membekapnya, meskipun itu datang begitu dalam dan mencekam. Ada malam-malam yang sunyi di mana ia terbangun, terengah, dengan bayangan yang datang kembali ke dalam mimpinya, bayangan wajah Rudy, senyuman palsu yang selalu menyembunyikan sesuatu yang lebih gelap. Namun, dia tidak pernah menyerah. Dia mulai belajar untuk hidup kembali, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mencoba membangun kembali kepercayaan pada dirinya sendiri. Ada saat-saat di mana ia merasa ragu, tetapi lebih sering daripada sebelumnya, ia merasa sedikit lebih kuat. Dia tahu, jalan ini panjang, penuh dengan keraguan dan kesedihan, tapi itu adalah jalan yang harus ia tempuh untuk sembuh. Pagi itu, saat ia memutuskan untuk keluar dan berjalan lebih jauh lagi, Lisa merasakan udara pagi yang lebih segar dari sebelumnya. Ada keheningan yang indah, seakan dunia juga ikut bernafas lega setelah badai yang begitu panjang. Di sisi jalan, ia melihat sebuah bangunan tua yang hampir runtuh. Sebuah simbol dari masa lalu yang tidak ingin ia tinggalkan, tetapi juga tidak bisa ia pegang terus. Saat ia melangkah lebih jauh, ponselnya bergetar di dalam tas. Lisa merogoh tas, ragu-ragu untuk melihatnya. Ketika ia melihat layar, sebuah pesan muncul. Nama yang tertera di sana membuat darahnya berhenti sejenak. Pesan singkat, tetapi jelas, kami belum selesai. Ingat, kamu tidak akan pernah bebas dari masa lalu. Lisa mengenggam ponselnya erat-erat, tubuhnya menegang. Rudy, atau apapun yang ia inginkan, masih memiliki cengkeraman yang kuat di dalam dirinya. Namun, kali ini Lisa tidak gentar. Ada ketakutan, tentu saja, tetapi lebih banyak lagi keteguhan. Ia menatap ke depan, dan meskipun ancaman itu datang, kali ini ia merasa lebih siap. Kekuatan yang dulu ia pikir hilang, kini mulai kembali padanya. Ia tahu bahwa jalan ini tidak akan pernah mudah, tetapi ia juga tahu bahwa dirinya sekarang lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Cliffhanger ending. Meskipun pesan itu datang, Lisa merasa lebih tenang, lebih siap. Bahaya mungkin belum berakhir, tetapi ia kini tahu cara untuk melawan, dengan cara yang baru. Transition. Lisa terus berjalan, tahu bahwa masa depan masih penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti, ia akan menghadapinya dengan lebih banyak keberanian. Lisa berjalan dengan langkah lambat di sepanjang trotoar yang sepi, matanya terfokus pada tanah, berusaha mengabaikan perasaan aneh yang merayap dalam dirinya. Angin malam berhembus lembut, tetapi ada ketegangan yang menggantung di udara, seperti sesuatu yang tidak terucapkan, sesuatu yang tersembunyi di balik senyap. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melupakan masa lalu, untuk membangun kembali hidupnya setelah semua yang terjadi, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Sesuatu yang selalu mengintai di balik setiap langkahnya. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam melintas di depan mata, berhenti sebentar, lalu melanjutkan perjalanannya tanpa suara. Lisa terhenti, jantungnya berdebar lebih cepat. Tanpa alasan yang jelas, ia merasa mobil itu mengikuti jejak langkahnya. Suara mesinnya yang rendah dan tidak terlalu mencolok seolah menggema di kepalanya. Lisa menoleh ke belakang, mencari jejak, namun tak ada yang tampak di jalan yang kosong. Hanya kesunyian. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap ada, membayangi langkahnya. Di rumah, suasana tidak lebih baik. Begitu banyak waktu yang berlalu sejak ia meninggalkan semua kekacauan itu, namun ada sesuatu yang tetap mengganggu pikirannya. Ketika membuka pintu apartemen, Lisa melihat kertas yang tergeletak di atas meja, sebuah amplop putih tanpa alamat. Dengan hati yang berdebar, ia mengambilnya, membuka perlahan. Di dalamnya, hanya ada satu kalimat yang tercetak tegas dengan huruf besar. Kamu tidak aman. Mereka masih mengawasimu. Tangan Lisa menggigil, dan ia hampir tidak bisa membaca kata-kata itu. Mungkin ini hanya sebuah lelucon, atau seseorang yang mencoba menakut-nakutinya. Tapi ia tahu bahwa ini bukan hanya kebetulan.
Keberadaan orang-orang itu, orang yang telah mengusik hidupnya, masih membayanginya, seperti bayangan yang tak bisa dihapuskan. Dalam keheningan apartemennya, perasaan cemas itu kembali merayap, lebih nyata dari sebelumnya. Ia berjalan menuju jendela, menatap keluar ke kota yang gelap. Lampu-lampu jalanan bersinar redup, tetapi ia merasakan mata yang mengamati dari bayang-bayang. Setiap suara dari luar menjadi lebih mencolok, sebuah langkah, suara bisikan yang samar, dan angin yang berdesir, semuanya semakin mendekat, semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Lisa mencoba menenangkan dirinya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dia hilangkan. Hanya beberapa hari yang lalu, ia percaya bahwa kejahatan itu sudah berakhir, bahwa ia akhirnya bisa hidup dengan tenang. Tetapi kini, kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Bahaya yang selama ini ia hindari, ternyata masih ada di luar sana. Dan mungkin, itu sudah terlalu dekat untuk dihindari. Keesokan harinya, saat Lisa keluar untuk bekerja, ia merasa ada yang tidak beres. Langkahnya terasa lebih berat, seolah dunia di sekelilingnya sudah berubah. Orang-orang di sekitarnya tampak biasa, namun ada sesuatu yang mencurigakan dalam gerakan mereka. Wajah-wajah yang familiar, beberapa kali ia melihat mereka berbalik untuk melihatnya, dengan tatapan yang cepat dan gelap. Lisa tidak tahu apakah itu hanya paranoia, tetapi semakin ia mencoba untuk mengabaikannya, semakin kuat perasaan itu menguasai dirinya. Malam itu, setelah pulang ke apartemen, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, pengirimnya anonim. Lisa membuka pesan itu dengan tangan yang gemetar. "Jangan pikir kamu sudah bebas. Kami sudah menunggu." Ia merasa darahnya berhenti mengalir, jantungnya berdetak semakin cepat. Siapa yang mengirim pesan ini? Apa yang mereka inginkan? Perasaan takut itu datang kembali, lebih kuat, lebih nyata. Sesuatu yang tidak bisa ia lari dari, meskipun ia sudah berusaha sejauh ini. Lalu, tiba-tiba, seberkas cahaya lampu dari luar jendela menyentak perhatiannya. Sebuah mobil berhenti tepat di depan apartemennya. Seseorang keluar dari mobil itu, berdiri di sana dalam keheningan, hanya siluetnya yang terlihat samar. Lisa merasa seluruh tubuhnya kaku. Wajah orang itu, meskipun tidak bisa ia lihat dengan jelas, terasa begitu familiar. Dalam sekejap, ingatan yang terpendam di sudut pikirannya muncul begitu saja, seolah semuanya kembali hidup dalam satu detik. Bayangan Rudy, wajah yang selalu dia hindari, kembali mengisi ruang dalam pikirannya. Apa yang ia lihat malam ini? Benarkah orang itu datang untuk menghadapinya lagi? Dengan cepat, Lisa berlari menuju pintu belakang apartemen, berusaha untuk keluar tanpa diketahui. Namun, saat tangannya menyentuh pegangan pintu, sebuah suara keras terdengar dari luar. Pintu depan didorong dengan kasar. Ia menoleh, dan dalam sekejap, gelapnya malam menelan seluruh pikirannya. Perasaan takut yang menguasai dirinya kini menjadi nyata. Mereka kembali, dan kali ini mereka tidak akan pergi begitu saja. Lisa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Semua yang terjadi sejak dia mulai berlari dari masa lalu, kini kembali menghadapinya dengan lebih kuat. Ia tahu, meskipun ia mencoba bertahan, masa lalunya tidak akan pernah membiarkannya pergi. Bahaya itu selalu ada di luar sana, menunggu untuk datang kembali, menyeretnya ke dalam pusaran yang tak berujung. Cliffhanger ending. Sebuah ketukan keras terdengar di pintu belakang, diikuti dengan suara langkah yang semakin mendekat. Lisa berdiri di sana, tubuhnya gemetar, mengetahui bahwa kali ini, pelarian itu mungkin sudah terlambat. Transition. Ketakutan itu merayap kembali ke dalam dirinya, dan Lisa tahu, dia tidak hanya berhadapan dengan ancaman dari masa lalu, tetapi dengan siklus tak terhindarkan yang akan terus menghantuinya. Lisa berdiri di depan pintu kaca besar yang menghadap ke jalanan yang sepi, matanya menatap kosong keluar, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Semua yang ia lalui, semua yang ia hadapi, terasa seperti kenangan yang tak bisa hilang, bayangan yang terus mengikuti tanpa henti. Tetapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata, tetapi begitu nyata, kekuatan yang mulai tumbuh dari dalam dirinya, perlahan,
namun pasti. Setiap detik yang berlalu, ketegangan itu semakin menguat, mengarah pada satu titik. Ia tidak akan membiarkan dirinya jatuh lagi. Rudy, mereka, semuanya, terlalu lama ia berada di dalam cengkeraman mereka. Tetapi hari ini, Lisa tahu bahwa ia tidak perlu menunggu pertolongan. Tidak ada yang akan menyelamatkannya selain dirinya sendiri. Langkah pertama yang harus diambil, menghancurkan semua ikatan yang mengikatnya pada masa lalu. Ponselnya bergetar, suara itu datang seperti ancaman yang menanti. Ada pesan baru, seperti bisikan dari bayang-bayang yang belum hilang. Dengan cepat, Lisa membuka pesan itu. Sebuah alamat, sebuah waktu, tidak ada kata-kata lain. Itu adalah undangan terakhir, atau mungkin jebakan terakhir. Tetapi Lisa tidak takut. Ia tidak akan mundur lagi. Pagi itu, Lisa memutuskan untuk menghadapi musuh yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Jalanan di luar rumahnya masih sepi, dan udara pagi terasa segar, seolah memberi napas baru pada dirinya. Tetapi di dalam hatinya, ketegangan itu semakin jelas. Setiap langkahnya kini terasa lebih terarah, lebih penuh dengan tekad. Di dalam tasnya, ada sebuah alat yang akan membantunya menghadapi apa yang ada di depan. Ia tahu ini akan menjadi pertarungan terakhir. Pertarungan untuk membebaskan dirinya. Saat sampai di alamat yang diberikan, Lisa berhenti sejenak di depan gedung besar itu. Bangunan yang kelihatan kosong dan sunyi, tetapi Lisa tahu, di dalam sana, ada sesuatu yang menunggunya. Sesuatu yang harus ia hadapi jika ingin bebas. Ia memeriksa sekelilingnya, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti. Suasana di sekitar sangat tenang, seolah dunia sedang menunggu momen itu. Ketika ia melangkah masuk, pintu yang besar terbuka dengan suara berderit, dan Lisa merasa tubuhnya menegang. Di dalam, suasana gelap, hanya ada beberapa lampu yang redup, menyinari meja panjang di tengah ruangan. Di balik meja itu, duduk seorang pria. Wajahnya tidak asing. Itu adalah orang yang selama ini ada di balik semua kejahatan ini. Dia tidak datang dengan kekerasan, tetapi dengan kata-kata yang lebih mematikan dari apapun. Lisa, kata pria itu, suaranya tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Kamu datang lebih cepat dari yang aku perkirakan. Lisa menatapnya dengan penuh kebencian, langkahnya tegas saat ia maju. Semua ini sudah berakhir. Kamu akan membayar untuk semua yang kamu lakukan. Pria itu tersenyum, senyum yang dingin dan penuh perhitungan. Kamu tidak mengerti, Lisa? Ini bukan hanya tentang kita. Ini adalah tentang kontrol. Semua yang kamu jalani, semuanya sudah direncanakan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya semakin menguatkan tekad Lisa. Semua yang ia percayai, semua yang ia jalani, kini terbuka begitu jelas. Ia bukan lagi seorang korban. Ia bukan lagi orang yang takut menghadapi kebenaran. Aku akan menghentikanmu, kata Lisa dengan suara tegas, matanya membara. Pria itu tidak menjawab, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang mengatakan bahwa dia tahu Lisa tidak akan berhenti. Mereka tidak perlu berkelahi dengan kekerasan. Kebenaran itu sudah cukup menghancurkan. Lisa tahu bahwa semua yang ia lakukan hari ini bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membebaskan dirinya dari rantai yang mengikatnya begitu lama. Perlahan, ia mendekati meja, menghadapinya tanpa rasa takut. Pria itu berdiri, mendekat ke arahnya dengan langkah yang penuh keyakinan, seolah ia tidak merasa terancam. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, Lisa, katanya, matanya menatap kosong. Ini sudah terlalu jauh. Kamu sudah kehilangan semua yang kamu miliki. Lisa berhenti sejenak, merasakan setiap kata yang baru saja diucapkan menghantam dirinya dengan keras. Tapi itu tidak menghalanginya. Ini adalah momen yang harus ia hadapi, sebuah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak akan menyerah lagi. Ia sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang, tapi sekarang ia tahu bagaimana cara melangkah keluar dari kegelapan itu. Tidak, aku tidak kehilangan apapun, kata Lisa, suaranya keras dan penuh tekad. Aku telah kehilangan semuanya, dan aku tidak akan membiarkan diriku kembali terjebak. Tiba-tiba, ruang itu terasa sunyi. Pria itu berhenti, matanya tajam menatap Lisa. Dia tahu, tidak ada lagi cara untuk menghentikan wanita ini.
Lisa mengambil napas panjang, menyadari bahwa ini adalah akhir dari semua kebohongan. Ia melangkah maju, menyelesaikan pertarungannya dengan cara yang lebih besar dari apa yang bisa dilakukan oleh kekerasan. Ketika semua berakhir, dan pria itu tergeletak di lantai, Lisa merasa tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tetapi karena rasa lega yang begitu kuat. Ini adalah akhir dari masa lalunya. Ia telah menghancurkan apa yang telah mengikatnya begitu lama. Namun, meskipun kemenangan itu diraihnya, ada sesuatu yang masih mengganjal. Sesuatu yang belum selesai. Lisa berdiri di sana, nafasnya tersengal, matanya kosong, tetapi penuh dengan keputusan yang kuat. Ia tahu bahwa masa depan masih penuh dengan ketidakpastian, namun setidaknya kini ia bebas dari bayang-bayang yang selama ini menghantuinya. Cliffhanger ending. Saat Lisa berbalik untuk meninggalkan ruang itu, suara angin yang menerpa kaca jendela terdengar seperti sebuah bisikan. Kamu tidak akan pernah bisa lari dari bayangan itu. Transition, Lisa tidak menoleh, melangkah keluar dari ruangan itu. Bayang-bayang mungkin masih ada, tetapi kali ini, ia tahu bagaimana cara untuk menghadapinya.